Keren, keren, keren. Wah, terima kasih ya Timnas Putri Indonesia. Kita ikut happy, kita bahagia, kita senang back to back ya. Timnas Putri Indonesia juara lagi Piala AFF 2026. Jadi mempertahankan gelar yang lalu teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat cara bermain Timnas Putri hari ini atau kemarin ya, itu luar biasa. Jadi mencolok sekali bahwa Timnas Indonesia Putri sudah mulai berkembang pesat cara mainnya, organisasinya, ya. Terus pokoknya latihannya juga sudah bagus, implementasinya bagus, terbukti Laos nggak berkutik. Padahal teman-teman, Timnas Putri Indonesia nggak pernah menang lawan Laos ya, selalu kalah biasanya. Bayangin aja, lawan Laos saja selalu kalah, bayangin aja. Parah ya. Memang Laos kuat teman-teman putrinya ya. Nah Indonesia sekarang sudah melalap Laos, mengalahkan Laos 5-0 dan Indonesia menjadi juara. Ini apresiasi ya, apresiasi rakyat Indonesia terhadap Timnas Putri yang mengharumkan nama Indonesia di ASEAN ya. Indonesia memang banyak sudah mendominasi beberapa kelas di ASEAN. Yang pertama ya, yang udah mendominasi ini Poli Putra. Ya, Poli Putra udah rajanya ASEAN. Itu dicapkan oleh manajer Kamboja kemarin waktu kalah. Yang kedua futsal, ya, Indonesia udah mendominasi juga di ASEAN. Ya, bahkan udah masuk elit Asia Indonesia futsal. Yang ketiga timnas ya, timnas putri ini sudah juara ya, back to back ya. Nah, tinggal timnas senior nih yang akan pembuktian. Ya, akan pembuktian di bawah John Hedman. Tapi ya, teman-teman kalau kita lihat latihannya, kemarin waktu uji coba lawan Bali United, wow, itu baru taktik yang sempurna kalau menurut saya, taktik yang bagus. Saya belum pernah lihat pemain, ya, lihat pelatih yang melatih timnas Indonesia dan dalam implementasinya di lapangan sebagus waktu timnas Indonesia melawan Bali United. Itu teman-teman strateginya yang diterapkan oleh John Hedman. Pantesan menang 3-0 ya timnas Indonesia yang uji tanding di bawah John Hedman. Itu bagus banget itulah. Pokoknya formulanya bagus. Saya yakin kalau mainnya seperti itu bisa masuk Piala Dunia ya. Mainnya seperti itu. Itu benar-benar efektif ya. Teman-teman bisa tonton sendiri, saya nggak menampilkan videonya ya. Pasti bagus ya. Efektif dan efisien ya. Taktiknya benar-benar yang saya bilang kemarin ya, John Hedman itu memang kalau menjelaskan taktik itu luar biasa mudah dipahami, detail lagi teman-teman, detail ya dari sampai otak, sampai fisik, sampai kecekatan ya, dan kecekatan dan kecepatan itu dinilai benar sama John Hedman. Saya melihat video-video John Hedman ya, suka ya, dan dia memandang timnas Indonesia banyak kelebihan ya, khususnya kecepatannya teman-teman. Nah itu akan dimanfaatkan oleh John Hedman. Wah, setuju sekali, saya setuju. Makanya sebenarnya dari dulu juga Indonesia punya potensi teman-teman. Cuma yang memiliki wawasan seperti John Hedman kalau menurut saya baru kali ini ya, wawasannya itu completed benar ya, completed teman ya. Kita lihat aja ya, setiap wawancara dan setiap latihan dia bahkan memanggil 50 pemain loh. Sudah tahu yang akan dipilih cuma 23, yang dipanggil 50 pemain. Dan itu pun dia ragu-ragu sekali teman-teman ya. Karena nggak menemukan formula yang tepat awal-awal ya. Dan setelah digeber, dia semakin mengerucut menemukan formula yang tepat buat timnas Indonesia. Dan ini pun baru awal teman-teman ya, baru awal John Hedman. Jadi memang saya rasa tepat sekali kalau di John Hedman ini dijuluki yang pertama ya. Yang pertama itu artinya yang menciptakan tim-tim yang tidak lolos Piala Dunia dan dia membawa ke Piala Dunia. Track recordnya sudah jelas ya, Kanada dan New Zealand. Itu peninggalan John Hedman yang selalu masuk Piala Dunia. Bayangin ya, itu udah track record, nggak bisa dihapus teman.
Ya, pembuktian itu namanya seperti itu. Artinya nggak bisa masuk Piala Dunia ditangani John Evans, bisa masuk Piala Dunia ya. Bahkan wanitanya juga tuh Kanada. Ya, jadi kembali lagi ke timnas putri Indonesia ya. Ini kalau teman-teman melihat cara main ya, itu bisa wah bisa mekar ya, bisa menjauh dan bisa mendekat. Bahkan ada eh, yang kaki kidal ya, siapa nama Isabella apa siapa tuh ya, wah keren banget itu, permainannya keren banget ya, usianya sudah 23 tahun, keren banget, udah matang tuh teman-teman. Di Belanda juga matang teman-teman. Wah ini yang menjadi pembeda ya. Oke itu aja teman-teman, timnas putri Indonesia disambut meriah di bandara, sekarang sudah tiba di tanah air ya. Mudah-mudahan Indonesia semuanya maju, bola putri maju ya, prianya juga maju, futsal maju, voli maju, badmintonnya juga semoga naik lagi ya, nggak turun terus. Ya, Indonesia jadi semakin berkibar sesuai dengan negaranya, salah satu negara terbesar di dunia ya Indonesia teman-teman ya. Oke itu aja, update terus berita-berita yang lain di Buat Makan TV. Sampai jumpa.